Permisi Ibu, ini rumahnya Pak Ridwan. Pak Ridwan, kenapa cari Pak Ridwan? Ya, ada yang mau kita bicarakan. Mbak ini siapa? Mbak ini siapa juga? Saya kakaknya Wiwin, istri sahnya Ridwan. Bapak bilang nggak tahu, ambil videonya. Coba ambil videonya. Abang masih mau ngeles juga? Ini kita rekod ya, Pak? Wah, Pegangin, Pak. Ya, saat ini kita akan ketemu sama klien kita. Dia akan bantu adiknya yang katanya pengen mencari anaknya ya. Ya, klien kita kali ini namanya Ibu Anti. Ya, kita janjian di dekat terminal Kopaja. Janjian sama Ibu Anti di depan terminal Kopaja di daerah Jakarta Utara. Ya, yaudah kita langsung turun. Ya, coba telepon kali boleh. Nah, pas kita sampai di terminal, kita telepon, Ibu Antinya kok nggak ngejawab teleponnya. Belum diangkat, masih sibuk nomornya. Seharusnya sih Kopajanya di sebelah sini nih. Cuma kita janjiannya di depan aja, di sini. Di seberangnya. Iya, karena kalau di sana rame banget, susah tuh nyarinya. Iya, ini tapi dia belum Seharusnya sih ngabarin. udah nyampe harusnya ya, jam segini ya. Harusnya udah. Apa kita coba pulnya aja langsung ya? Aku mau coba ke sana ya. Ayo kita coba Ya pul udah. aja yuk. Ayo. Akhirnya kita datang ke terminal Kopaja. Kita tanya sama kenek salah satu Kopaja di sana. Kita tunjukin fotonya dan keneknya bilang. Dan ngeliat ibu ini nggak Pak? Fotonya ada nih Pak. Nah ini Pak, ini coba. Ini bapak yang rambutnya pendek, Iya. terlalu kecil gitu. Iya. Oh iya. Oh barusan nggak sini? Ini baju warna apa? Kemana? Kemana? Pakai baju warna merah. Dia naik Kopaja yang keluar itu barusan. Iya. Iya barusan Kopaja nih. Waduh kok kita langsung juga. Ayo di sana, berat. Buru-buru gue sama Feli langsung loncat ke Kopaja. Kita langsung lari, kita kejar Kopaja yang barusan berangkat itu. Pak, ayo naik, yuk. Ya, Ibu Anti ya? Ibu Anti ya? Ya ampun, Bu Anti. Ibu tadi ditelepon dari tadi. Maaf banget, saya ini lagi khawatir. Ada saya tuh telepon nangis, Mas. Ya, dia bilang dia minta maaf di situ. Saya minta maaf Mas, bukannya tidak mau nemuin Mas, tapi sekarang ini adik saya dalam bahaya Mas. Adik saya saat ini ribut sama suaminya. Kenapa dia nangis sih, Bu? Iya, katanya tadi suaminya datang ke rumah, terus ngobrak-ngabrik rumah berantakan. Dia nyari-nyari BPKB, terus motornya dibawa. Saya khawatir banget, tadi saya takut diapa-apain sama dia, Mas. Ya ampun. Berarti dia maksa untuk ngambil motornya. Iya, betul. Terus saya juga yakin kalau Sisil itu dibawa sama dia. Udah Ibu, ini rumahnya masih jauh, ini macet loh Ibu. Mending kita saya aja deh. Iya, deh, pulang kita aja Iya. ya. Kita nggak apa-apa ya, apa ya? Hah? Naik mobil aja ya? Di depan sini Iya, aja, ya, di depannya. sini, ya, sini aja di sini. Iya. Itu kita di depannya, yuk langsung aja. Ayo. Akhirnya kita turun dari Kopaja di situ dan kemudian naik mobil kita, baru kita meluncur ke rumahnya Ibu Wi situ.
sampai rumahnya Ibu Wiwin, dia langsung lari di situ. Dia pengen ketemu sama adiknya, dia pengen lihat apa yang terjadi sama adiknya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan dia di situ bilang sama kita. Loh, ibu, enggak. Tunggu dulu, tunggu biar saya dulu sebentar. Tunggu di sini dulu ya. Tunggu sebentar. Iya. Wiwin, Ya ampun ibu, ini udah dari tadi ibu. Dari tadi. Iya dari tadi. Udah berangkat dari dalam. Ya Allah. Udah berantakan begini. Kita coba dalam pelan-pelan di situ. Kita coba ngomong di situ sama Ibu Wiwin. Ibu, saya Mandala, Ibu. iya kenapa Mas? Ibu, ini Ibu, tujuan saya ya cuma pengen bantuin Ibu. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah mikir yang macem-macem. Ya kita emang bener-bener mau bantuin ini. Mas kasih perasaan saya, kondisi saya saat ini. Saya ini punya anak malu. Takutnya apa? Karena saya pernah di penjara. Saya gak mau semua orang tahu. Win, dengerin kakak Win, dengerin. Kamu itu nggak salah, Win. Kamu itu cuma korban. Yang jahat itu suami kamu. Ibu Wiwin ini benar-benar khawatir sama anaknya. Tapi di sisi lain dia juga malu kalau ikut acara seperti ini. Kenapa? Karena dia barusan saja keluar dari penjara. Iya, tetap aja aku nggak mau. Ya. Ibu sabar dulu. Ibu Sabar dulu. Coba tolong kasih kesempatan kita untuk ngejelasin. Ibu, sebenarnya kalau ibu ikut acara ini malah bisa menjelaskan sama masyarakat, sama orang-orang bahwa ibu tidak bersalah. Ibu tolong pertimbangkan dulu. Ibu bisa pikirin lagi nih semua demi kebaikan ibu juga. Kita Iya, harus Win. bantuin ibu. Nggak mau. Win, Win tunggu Win. Ibu, Mas, Ibu. Mas Mandala aja yang jelasin. ya, bentar. Iya. Ngobrol sama Ibu Wiwin tanpa kamera di situ. Gue, Ibu Wiwin, Ibu Anti di situ ngebahas masalah rumah tangganya Ibu Wiwin. Iya, Ibu, mungkin ini berat buat Ibu. Tapi Ibu harus cerita sama kita. Iya betul Win. Kenapa Ibu di penjara? Iya Mas, waktu itu aku dituduh pakai uang deposito. Memang benar, karena aku juga kepepet pakai uang koperasi. Tapi kan itu milik bersama Mas. Selama ini bulan aku nggak pernah dikasih nafkah. Aku juga kan butuh buat makan, buat anak sekolah Mas. Nggak mau saya palsuin, terpaksa. Makanya sampai saya di penjara. Jadi suami Ibu sendiri yang lakuin. Iya, suami saya sendiri yang laporin. Masukin tanda tangan dia. Iya, kepepet banget terpaksa. Tapi kan ini juga buat bersama juga. Suami Ibu waktu itu kenapa nggak ngasih kabar udah 6 bulan? Saya nggak tahu Mas, tiba-tiba dia ninggalin saya. Saya juga bingung, nggak tahu sekarang dia kemana. Sekarang bagaimana lagi Mas saya? Saya udah menanggung malu saya. Karena saya pernah di penjara. Saya juga nggak mau Mas semua orang tahu kalau saya pernah di penjara. Kasihan Sisilnya Mas. Karena itu kalau Ibu biarkan terus, nggak ditanyain baik-baik, nggak diselesaikan, masalah ini akan tambah besar akan numpuk Ibu. Iya deh Mas. Aku minta tolong sama Mas, bantuin saya. Iya, jadi gini Ibu, nanti kalau Ibu siap, ya nggak apa-apa nanti kalau Ibu siap ikut sama kita nggak apa-apa. Iya, kalau misalkan diwakilkan sama Ibu juga nggak apa-apa, atau berdua nggak apa-apa, silakan. Dia bilang dia butuh waktu.
ya untuk ikut acara ini. Makanya dia minta tolong kakaknya saja yang namanya Ibu Anti yang mewakilkan dia. Bagaimanapun juga anaknya harus ketemu yang namanya Sisil ini. Wakilin aja lah sama kakak saya, Mas. Aku serahin aja semuanya. Jadi Ibu nggak ikut ya? Gak usah lah, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Sama saya aja Mas diwakili. Tapi saya minta tolong cari Sisil ya sampai ketemu. Ini suaminya Ibu tinggal di mana? Saya nggak tahu, Mas. Sampai sekarang aja saya nggak ngerti di mana Nggak tahu. dia. Nggak Kerja tahu. kerja apa? Kerjanya serabutan. Kerjanya serabutan. Serabutan itu seperti apa kerjanya? Pernah jadi security tapi lepasan. Jadi tahu-tahu udah nggak Kerja lagi. kerja lagi. Kerja yang lain lagi. Kerja lagi yang lain lagi. Jadi saya nggak tahu lagi gimana ceritanya itu. Iya. Ini kuliah atau kerja? Kerja. Baru mau masuk kuliah. Baru mau masuk kuliah. Iya. Berarti saat ini dia nggak kuliah. Enggak. Sisil punya kawan. Kira-kira. Nggak tahu kayaknya nggak punya. Nah, terus kita mau lanjutin kemana ini pencarian? Nggak tahu juga saya, Mbak. Aku juga bingung, nggak ngerti. Udah akhirnya hari itu juga kita beri pencarian dan Ibu Anti juga berusaha untuk menenangkan Ibu Wiwin supaya kondisinya kuat, supaya kondisinya lebih baik lagi. Sekarang apakah mau lanjut pencarian atau mau istirahat dulu? Kayaknya istirahat dulu aja ya. Besok aja dilanjut deh ya. Boleh Ibu nanti. Nanti kalau ada informasi apa, kabarin ke kita ya Ibu ya. Iya. Saya kabarin. Ya oke. Kalau gitu Ibu. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Makasih ya. Ya sampai besok. Bentar Iya. kabarin ya Ibu ya. Iya. Berapa hari kemudian, kurang lebih 4 hari kemudian, kita dapat kabar dari Ibu Anti dia ingin melanjutkan pencarian. Ya, ini sekarang kita lanjut pencarian lagi Ibu ya. Iya. Yang terakhir dapat kita akan coba katanya ke rumah keluarganya Mas Ridwan. Iya betul. Dapat informasi dari Albar katanya ibunya Pak Ridwan ini punya usaha saat ini. Udah coba ke rumahnya dan ternyata rumahnya Ridwan udah nggak ada lagi. Iya. Iya, Udah betul. dijual. Iya, udah dijual dijual. rumahnya. Oh, udah dijual malah. Udah dijual. Dan gue nanya-nanya sama tetangga banyak yang nggak tahu. Cuma ada satu tetangga yang bilang kalau Ibu Ridwan, Ibu Esti itu dia punya usaha. Jadi kalau gitu kita kesana aja gitu ya. Di daerah Cipedak. Oh gitu. Ya udah. Ya udah, kalau langsung gitu. coba meluncur ke sana ya. Ya udah deh. Ya udah. Ya. Udah. Thank you Bar ya. Terima kasih. Ya udah Pak. Yuk Pak dan Sunaria kita langsung aja Pak. Iya itu benar-benar itu. Ayo itu. Nah di situ ketemu sama ibunya, namanya Ibu Hesti. Ya, Ibu maaf Ibu, ya saya boleh tanya sebentar Ibu. Iya, Ibu terakhir ketemu sama Pak Ridwan kapan? Persidangan. Cuman itu aja. Itu aja. Tidak ada. Berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang lagi ke tempatnya Mbak Wiwin. Ah bohong. Dia pasti tahu. Ibu baik-baik dulu Ibu. Kasihan Ibu kelihatannya Dan Ibu nggak baik-baik. tahu sama sekali. Iya, terakhir beberapa hari yang lalu datang ke rumahnya Ibu Wiwin. Ya dia ngambil barang-barang termasuk motor ya. Iya. Motor, BPKB semua surat-suratnya Ibu diambil. Sekali tidak tahu. Dia pernah komunikasi sama Ibu. Loh, terus selama ini tinggal di mana Ibu? Dia kan udah nggak pernah pulang lagi ke rumahnya Bu Wiwin. Nggak tahu. Ibu nggak boleh begitu Bu. Ibu nggak boleh begitu. Ibu harus jujur Bu. Ibu
ya. Jadi ibu selama ini nggak pernah komunikasi sama anak ibu. Tidak. Ibu tahu nggak kalau anak ibu ini udah pisah sama istrinya, udah hampir 6 bulan lebih. Tidak tahu juga. Nah ibu Hesti ini, gue juga agak bingung loh. Gue coba tanyain di mana Pak Ridwan, dia bilang nggak tahu. Gue tanya di mana saya Sisil, dia bilang nggak tahu. Gue juga jelasin berapa hari yang lalu Pak Ridwan datang ke rumahnya Ibu Wiwin dan kemudian ngambil motornya. Ibu tahu nggak ini? Apa jawabnya? Dia nggak tahu. Bu, ibu itu kan sekongkol kan, ibu kan sama si Ridwan. Tidak ada sekongkol. Keluar aja. Bisa-bisanya ibu makan orang lain. Tadi saya main mundur. Anak ibu. Bener nggak ini orang atau jangan-jangan pura-pura dia pura-pura nggak tahu. Ya udah akhirnya kita berusaha untuk memaklumin, kita disuruh pergi, kita coba intai di depan tempat usahanya. Ibunya nggak tahu semua masalah. Iya, saya juga bingung. Bener nggak ini ibunya nggak tahu? Kayaknya nggak mungkin deh, iya. Pura-pura nggak tahu. Kayaknya emang nggak tahu deh. Coba deh ngomongin aja kayaknya Udah nggak tua nyambung ya. banget dia. Mbak, Mas, dia itu bohong. Saya yang lebih kenal dia. Tidak cek ya. Ini kan kita nggak tahu nih siapa yang bohong. Nanti biar tim kita coba cari informasi ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu kita cari tahu dulu yang sejelas-jelasnya. Iya nanti biar Fikri yang nyari nanti nggak apa-apa. Kita tunggu di sini sambil ngintai biar tim coba cari informasi. Iya boleh. Iya kalau kita kan ketahuan nanti. Ayo. Ya ini sekarang kita masih melakukan pengintaian ya. Dari tadi kita nunggu di sini belum ada informasi ataupun pergerakan dari tempat usahanya keluarganya Mas Ridwan ya. Iya. Oh ada tanda-tanda ada yang masuk. Kita juga coba cari informasi. Ternyata kita intai 1 jam kemudian ibunya Pak Ridwan ini atau Ibu Hesti ini dijemput sama seseorang naik motor. Oh itu ye pakai helm merah. Mana sih? Itu benar ada. Siapa itu? Iya, ibu itu jangan-jangan. Ujung-ujung ibu itu deh, ibu kelihatan nggak? Lihat deh bu, itu Ridwan bukan? Dia dijemput tuh. Ya. Ini udah Ya mirip sih, mau lihat coba deh. ya buru-buru dan kemudian pas kita samperin dia ketakutan naik orang naik motor ini. Gue berusaha tahan dan ternyata gue ditabrak di situ. Jatuh gue di situ, kaget gue di situ. Tim langsung sigap di situ, alhamdulillah langsung berusaha ngikutin perginya kemana ibunya Mas Ridwan itu atau Ibu Hesti itu. Rindi, dia Yuk kita ke mobil aja yuk. Di mobil mana mobil? Mobil kejar aja. Mobil dong mobil. Nggak apa-apa. Ayo. ayo. Nggak apa ayo. Bener sih mas, mau apa mas? Udah Ya apa apa? mas? Nggak tahu. Seleo ya, seleo ya. Selewat aja tadi. Nggak tabrak sama dia tadi. Kabur lagi tuh orang tuh. Nggak, yang penting tadi ada tim kita ngejar ibu.
Dikejar, diikutin di situ, akhirnya dia menuju ke sebuah rumah. Nah, pas menuju ke sebuah rumah, secara lokasinya kebuat dan difoto di situ. Ternyata Pak Ridwan tinggal di sana. Ya, ini sekarang kita lagi nunggu tim kita, ya, lagi ngintai. Di Joko. Jadi Joko lagi ngintai ke rumahnya Pak Ridwan. Dia lagi ngintai apakah benar Pak Ridwan dari dalam atau enggak. Nah. Ini kayaknya, Bu. Gimana, Jok? Jadi gini mas, tadi gue udah sempat mengintai di rumah itu. Ternyata lihat tadi ibu itu dibukain dulu sama seorang laki-laki. Bentar. Itu luar Pak Ridwan kan kata lu kan tadi. Iya. Ini nggak benar nggak? Coba. Tadi tanya ke warga nggak Pak Ridwan? Nah ini benih doang ini. Iya, itu Ridwan. Zoom deh. Iya bener Ridwan. Bener banget ini Ridwan. Jadi ternyata Ibu Hesti ini bohong tentang anaknya. Dia tahu anaknya tinggal di situ. Dia tahu ada Tuan di situ. Coba. Ya udah, sekarang kita mau masuk ke dalam aja. Iya bener. Ya kita masuk. Ya kita langsung masuk ke dalam aja. Ya dulu. Iya bener. Ini motornya Wiwi mah yang BPKB-nya diambil itu. Oh ya. Tuh kan bener. Nomornya bener. Foto ini. Berarti Ridwan ada di dalam. Buru-buru kita samperin, ketok-ketok pintunya di situ. Ternyata. Assalamualaikum. 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 Ini ada apa ya? Keluarlah seorang perempuan cantik di situ, lebih muda dari Ibu Wiwin. Dan waktu kita tanya di mana Pak Ridwan, ya permisi Bu, ini Pak Ridwan. Pak Ridwan. Iya. Kenapa cari Pak Ridwan? Lah Ya, ada yang mau kita bicarakan. Mbak ini siapa? Mbak ini siapa juga? Saya kakaknya Wiwin, istri sahnya Ridwan. Sekarang Ridwan mana? Saya nggak tahu. Loh, Nggak tahu. Udah Mbak pulang. Mas, Kita mau ngomong sama Mbak dengerin dulu ya. Ya, kita mau ngomong sebentar, bisa nggak Pak? Mbak. Bukan, Mbak. Mbak dengerin kita dulu. Kita mau ngobrol sama Pak Ridwannya, Mbak. Kita kan berusaha ngomong baik-baik, kenapa dia ketakutan? Ini pasti ada yang nggak beres ini. Mbak, saya mau nanya Sisya, Mbak. Ada 3 orang datang di situ, masa ngamuk di situ. Kenapa Pak? Iya. Ada apa nih ribut-ribut malam-malam? Siapa yang tahu jawab di sini ribut-ribut Pak? Saya Pak. Tapi kita nggak ribut Pak. Kita di sini mau ketemu sama Pak Ridwan. Iya Pak, ini Pak, ini kakak iparnya Pak Ridwan. Iya, Pak. Ternyata yang datang di situ Pak RT sama warga di situ. Kita jelasin. Jadi kita mau datang ke rumahnya Pak Ridwan. Karena Pak Ridwan ya lama nggak pulang ke rumah Pak. Makanya mau ketemu di sini. Ya ini rumahnya Pak Ridwan kan Pak? Iya betul. Betul kan Pak ya? Bapak kenal sama Pak Ridwan? Ya kenal Mas. Karena terakhir dia menawarkan motornya untuk dijual. Oh, Bapak kenal dekat sama Pak Ridwan? Kenal lah. Saya mau beli motornya. Mau beli? Iya motor yang itu Mas. Maksudnya mau
motornya mau dijual. Iya. Ini adik saya, Pak. Jangan mau beli, Pak. Terus kita tanya siapa perempuan yang ada di situ, Mak, Pak. Dia tinggal sama siapa, Pak? Tadi ada Ridwan tinggal sama istrinya. Hah? Istrinya? Istrinya. Namanya siapa ya, Pak? Evi. Bu Evi. Iya. Happy. Udah punya istri berarti, Pak? Udah. Tinggal sama Iya. Istrinya. Duh, berarti. Adik saya itu istri sahnya Ridwan. Dia tanpa sepengetahuan adik saya udah menikah lagi. Udah berapa tahun, Pak? 1 tahun dari sini. 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Kita tanya, pernah nggak ada perempuan datang ke sini, Pak? Namanya Sisil, umurnya kurang lebih 18 tahun. Bapak tahu nggak Pak Sisil di mana, Pak? Sebentar, Pak. Anaknya Pak Ridwan, Pak. Ini Pak, Ini fotonya, Pak. ada fotonya loh. Ini, Pak. Oh iya tahu tuh. Di mana Pak dia Pak sekarang, Pak? Pernah datang di sini apa udah tinggal di sini, Pak? Udah pernah datang di sini. Ingat lagi. Marah. Oh iya benar, pernah datang dia. Udah datang sekali di sini marah-marah. Kapan itu? 1 minggu yang lalu, Mas. 1 minggu yang lalu, ya. Satu minggu Dia yang lalu. marah-marah. Iya. Kita tanya, boleh nggak saya meminta nomor telepon? Oh berarti Bapak ada nomor teleponnya Pak Ridwan ya, Pak ya? Ada. Wah pas banget Ibu. Kita boleh minta nggak, Pak? Boleh. Berapa Pak nomor teleponnya? Iya. Nah, itu kita dapat nomor teleponnya. Ya kan, oh udah dapat nomor teleponnya, nanti kita terusan begini. Nah, ini kan kita udah dapat nomor teleponnya. Iya. Kalau kita masuk ke dalam juga percuma. Yang ada dia nggak mau buka pintu. Setelah kita ngomong di mobil aja. Iya. Jadi seakan-akan kita udah pergi dari sini, biar dia ngelihatnya nggak tahu. Akhirnya kita balik, pergi rumah itu menjauh. Kita coba atur strategi sama tim gimana caranya untuk memancing Pak Ridwan ini keluar. Ini kita lagi, tadi kita sepakat ya bahwa kita udah dapat nomor teleponnya Pak Ridwan dan kita akan coba telepon dia. Tujuannya adalah untuk coba menego, menawar motor yang dia jual, ya, supaya dia tertarik untuk ketemuan, dan waktu ketemuan nanti baru kita sergap di situ, ya, kita tanya. Oke, kita coba telepon Pak Ridwan, ya, kita atur strategi di situ motornya. Halo, selamat malam dengan Pak Ridwan. Saya Pak Rizky, Pak. Ya, saya dapat telepon dari Pak yang ada di situ, namanya Pak Nana. Iya, yang mau beli motornya Bapak. Ini saya berminat juga Pak untuk beli Bapak. Boleh Pak kita ketemuan malam ini? Maksudnya saya benar-benar serius mau beli motor Bapak. Jadi kalau emang cocok langsung saya bayar di tempat. Dengan alasan seperti itu, dengan kita mau beli motornya, ternyata dia langsung berminat. Dia mau ketemu di warung kopi. Jadi kan warung kopi. Iya ada Iya, dia kasih di itu sebelum bilang. di situ aja kan, kopi. nggak jauh dari sini. Iya. Dari Biar- kita langsung aja kali. Sebentar kita tunggu dulu nih. Bener nggak? Oh, Dia kabar datang. aja maksudnya. Kita lihat dari jauh Pak Ridwan kemudian keluar dari rumahnya. Nah, ada motor tuh. Iya betul. Itu Ridwan. Ikutin. Ayo pernah ikutin. Akhirnya kita samperin di situ, pas kita deketin, Pak Ridwan ini kabur. Itu Pak orangnya, turun. Iya benar itu. Iya turun nih. Iya berhenti di situ loh. Itu turun. Ridwan.
Mana Pak? Dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Akhirnya kejar itu, dia lari sekenceng-kencengnya, gue pegang di situ. Mana? Mana lu? Ridwan, lu ya? Kau jawab. Lu dong ya, adik gue lo. Sekarang lu kasih tahu gue di mana Sisil? Hah? Tahu gua gak tahu. Masa ya nggak tahu? Dia dibilang nggak tahu. Berkali-kali kita berusaha tekan, kita berusaha di situ agak kerasin. Dia bilang dia nggak tahu di mana sih. Harus tanggung jawab dong lo, jangan seenaknya aja lo. Gak tahu gua. Terus sekarang Sisil mana? Gak tahu. Udah, Bapak ngaku aja. Bapak kan Sisil sempat datang ke rumah Bapak kan. Kagak. Bapak bilang nggak tahu videonya. Coba ambil videonya. Apa masih mau ngasih juga? Ini kita rekod apa? Wah, Udah ngebedain kan. Ayo terus terang sekarang di mana Sisil sebenarnya? gak tahu gua sih di mana. Bapak nggak usah kasar dong sama perempuan. Kita laporin polisi. Kita laporin Dia bawa polisi. mobil, dia bawa motor. Iya. Ada buktinya jelas kan? Ayo, Bar, keluar. Udah cepetan bawa cepetan. Dia bawa polisi. Albar, Joko, bawa Joko. Tahan, Albar, Joko, tahan. Udah laporin aja, udah nggak usah pakai ada Gua mau ngaku. Minggu lalu si Cel mana sama gua. Ngapain ke rumah bapak dia? Minta duit ya. minta duit. Iya minta duit sama saya. Sama pacarnya lagi. Pacarnya? Siapa pacarnya ini? Ya wajar aja nih minta duit, nah lu banyak. Nah terus sekarang Sisil kemana? Gak tahu gua. Lu jadi bapak nggak bertanggung jawab banget. Lah, gua pulang ah. Ayo, Joko. Benar nih lagi. Sampai di situ akhirnya kita nggak dapat informasi apa-apa. Berarti benar. Sisil datang ke rumahnya. Sisil datang ke rumahnya. Ya. Pacarnya minta uang. Buat apa coba uang? Jadi selama ini Sisil tinggal di mana, Ibu? Berarti tinggal sama pacarnya. Itu dia, Mas. Saya takut banget, Mas. Takut dia ngapa-ngapain sama pacarnya coba. Zaman sekarang kan pergaulannya ngeri. Makanya itu harusnya diperhatiin sama orang tuanya. Iya. Sisil ini sekolah atau kuliah? Sekolah kelas 3 SMA. Di sekolahnya masih sekolah nggak? Iya, justru harusnya dia ikutin ujian. Akhirnya kita tolong sama tim, coba cari informasi di mana keberadaan Sisil. Nanti biar kita coba cari informasi lagi, kita rundingan lagi sama tim. Kalau nggak datang ke tempat sekolahnya atau momennya, ya atau mungkin sosial medianya coba dicek kali ya. Sosial medianya, namanya Sisilia siapa? Sisil siapa? Cecilia Aprilia. Hah? Sisilia Aprilia. Sisilia Aprilia ya. Nanti Iya, kita iya. cek sosial medianya. Pasti di situ kan ada kawan-kawannya. Iya. Kita tanyain di situ ya. Iya, ini kita akan lanjut lagi pencarian. Kemarin beberapa hari kita break pencarian ya. Kita musyawarah, kita dengan sama tim. Akhirnya klien kita Ibu Anti ngubungin kita. Dia bilang kalau adiknya Ibu Iwin mau ikut pencarian ya. Nah sekarang kita mau menuju ke rumahnya Ibu Iwin dan tim kita ada di sana ya. Udah duluan ke sana. Albar Joko, Albar ya. Albar duluan. Albar udah duluan ke sana. Jadi ini kita udah mau sampai rumahnya Ibu Iwin. Udah depan rumahnya kan ini.
malah didorong? Lagi. Astagfirullah. Coba turun ya. Albar datang ke sana, ternyata diomel-omelin. Dia nggak mau dijemput Albar katanya. Kenapa, Bar? Malah didorong? Pengen tunggu mandala. Langsung marah-marah gitu didorong. Enggak apa-apa. Iya, permisi, assalamualaikum. Ini tadi pengen Iya, mandalanya mana? iya. Maaf ibu, kenapa saya agak terlambat tadi? Kita lagi ada meeting sebentar. Saya kesel Mas sama si Alba. Katanya kesini katanya sama Mas Mandala, ternyata dia sendiri. Ibu sebentar Ibu. Kenapa Pak? Tunggu dulu mas. Ibu kenapa? Iya betul. Ibu, Aku nggak mau itu apa kamera apa itu? enggak. Iya, pakai kamera. Kira sistem pencariannya memang begitu, Ibu. Ya deh, gini aja biar saya ngomong berdua sama ibu ya. Iya. Ya udah. Dia kayak oma gitu loh. Jadi biarin saya coba ngomong ibu ya sama ibu ya, nemenin saya ke dalam. Ambilnya sini aja. Iya. Ibu ke dalam. Win. Oke ibu. Win. Saya boleh ngobrol ke dalam ibu? Tanpa kamera kok, biar saya sama ibu Anti ya. Iya silakan ya. Terima Silakan kasih. Mas. Gak ada kan kameranya? Nggak ada ibu. Teleponnya Mandala di siapa? Nah setelah gue coba berusaha untuk ngasih pengertian dia bahwa kita butuh waktu untuk mencari di mana keberadaannya Sisil, baik itu lewat temennya ataupun pacarnya yang ada di sosial media, baru di situ dia mulai menerima kita. Nah di situ akhirnya dia memutuskan dia mau ikut pencarian, tapi syaratnya dia mau pakai masker. Gimana? Jadi intinya dia cuma ngomong saja bahwa dia ikut acara ini dia bisa perbaiki nama baik dia. Ya karena selama ini dia di penjara. Dia pengen masyarakat tahu bahwa dia tidak bersalah selamanya, keluarganya juga baik namanya. Berarti dia mau Insya Allah dia mau ikut. Tolong siapin ini bang, masker gua. dia minta pakai masker maksudnya? Baru kali ini ada klien kita pakai masker loh. Nah akhirnya Ibu Wiwi dan Ibu Anti sepakat untuk ikut pencarian untuk mencari di mana keberadaannya Sisil. Informasi berikutnya dari sosial media kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya teman namanya Sarah. Dan Sarah ini ya, teman dekatnya Sisil. Katanya Sisil pernah nginep di rumahnya Sarah. Kita menuju ke rumahnya Sarah dengan harapan bisa ketemu sama Sarah dan Sarah bisa ngejelasin semuanya di mana keberadaannya Sisil. Ini yang ini nih Bu rumahnya katanya Bu. Iya. Ini. Assalamualaikum. Ya Ibu maaf, ini rumahnya Sarah Ibu. Oh iya. Iya, bilang siapa ini? Saya dengan ibunya. Ibu Sarah ya? Oh Ibu saya Feli. Saya namanya Sisil. Oh iya. Ada yang bisa dibantu? Ibu sama Sarahnya Ibu. Soalnya kebetulan lagi pergi. Oh lagi keluar ya? Iya. Kapan pulangnya Ibu ya? Saya kurang tahu deh. Ada masalah apa ya? Nah, kita itu mau tanya sama Sarah masalah Sisil Ibu. Kita pengen tahu, iya. Nah ini tuh ibunya Sil. Iya, saya ibunya Sisil. Saya kesini mau nyari Sisil. Ibu kenal sama Sisil? Enggak, tapi ini emang saya nggak mau bantu Sisil ya mas ya.
Karena begini, anak saya sudah melarang Sarah untuk bergaul sama Sisil. Sisil itu badung loh, Mas. Oh gitu. Aduh. Iya, dia itu mainnya sama orang preman. Udah gitu juga, dia itu ya Allah bener-bener ya saya nyuruh anak saya si Sarah itu karena pergaulannya itu nggak bagus. Si Sisil ini maksudnya? Iya, makanya saya nggak mau tahu deh kalau misalnya kalian nyari-nyari informasi tentang Sisil, saya nggak mau bantu ya Mas, tolong ya Mas ya. Oh jangan kayak gitu dong. Mas, Mbak, tolong. Ya ini minta tolong aja. Tolong deh, mohon dimengerti, saya nggak bisa bantu. Tolong ya Mbak ya, tolong ya Mbak Dan ya. kita pengen tahu aja di mana Sisil, Ibu tahu Saya nggak? nggak tahu masalah kayak gitu, pokoknya Salahnya di mana ibu? Kita mungkin mau nanya sama salahnya langsung. Di situ kita minta tolong banget, Ibu tolong. Ya, ini ada mamanya Sisil. Sisil ini udah pergi 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Namanya anak perempuan kan takutnya kenapa-kenapa, Ibu. Bu, saya minta tolong. Iya, enggak boleh. Kenapa, Ibu? Sisil emang anaknya bandel, Ibu. Tahu saya dia nggak kayak gitu. Kok setahu saya, Ibu jadi nggak pernah tahu. Iya Mas, karena dia kalau misalnya pulang, dia nurut sama orang tuanya, nggak pernah ngelawan. Makanya saya juga nggak tahu. Sempat kita dapat apa-apa di situ. Sampai akhirnya kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya pacar namanya Parjo. Mana ini Albert? Iya, Mbak, iya. Ada apa Mas? Gue dapat informasi barusan. Iya, di mana? Apa namanya? Tadi ada yang keluar, Ah, ada cewek, Sarah namanya. iya. Dia Terus ngasih tahu kalau mau nyari Sisil temuin Parjo. Parjo Jadi, di mana? Di mana Di temuinnya? tempat tongkrongannya di depan, Hah? pokoknya nggak jauh dari sini. Hah? Akhirnya dapat informasi Parjo, nama pacarnya Sisil. Di daerah mana itu ada informasi kata di tempat tongkrongan di situ. Kita buru menuju ke sana. Pas menuju ke sana, banyak memang dari jauh kita lihat anak-anak muda lagi nongkrong di situ. Ada yang nongkrong ya? Ada anak Ya, nongkrong. coba kita turun nanya aja dulu ya. Iya, oke, boleh. Ini mas, tempat tongkrongannya. Iya. Ya sudah, ya sudah. Di sini mas. Ini mas, tempat tongkrongannya. Iya. Ya sudah, ya sudah. Di sini mas. Kita baik-baik mau nanya sama mereka. Ternyata ini mereka ketakutan. Ini semua anak-anak muda itu kabur kayak ditangkap polisi. Apa ini? Kapan kabur? Kenapa? Apaan sih ini nih? Ini siapa nih nama lo? Nama lo siapa? Siapa nama lo? Ini namanya siapa? Di sini udah kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud bikin berantem atau cari ribut, nggak usah takut. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita mau tanya Parjo, mana nama Parjo ini? Mana Parjo? Lu siapa namanya? Wijal. Oh, apa jangan-jangan lo yang Parjo ya? Makanya lo lari ya dari tadi ya? Hah? Kejar ya? Mas, Mbak, kalau Parjo saya nggak tahu, tapi kalau Parto saya tahu. Nah, sekarang Parto di mana? Kalau Mas sama mau nyari Parto, cari aja tuh di ujung jalan sana, Mbak. Di jalan mana? Di bangunan kosong di sebelah sana. Ngapain ujung di jalan. bangunan kosong jam segini lo bohong ya? Kalau Mbak nggak percaya, cari aja sendiri ke sana, Mbak. Kalau pacarnya Parto lo kenal gak? Sisil namanya. Pacarnya Parto. Tanya kabur. Udah galang.
ngerti malah pegangin dia kalau bohong aja. Ya kita coba ke bangunan itu aja yuk. Iya, katanya di sana Di tuh. sini jalan ya. Ayo, Ada kita bangunan cari. situ yuk, langsung sana ayo. Ayo. Akhirnya kita samperin kita rumah tersebut, kita cari sana sini. Ternyata kita di situ ngelihat ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, cuman berdua terkapar coba. Sisil! Sisil! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Sisil kamu. Hah? Astagfirullahaladzim. Abar, pakai abar ya. Ya Allah! Ya Allah! Oh, itu Abar. Ibu, Tolong anak saya. abar, angkat abar. Astagfirullahaladzim. Tolong itu bertahan. Astagfirullahaladzim, ini jangan-jangan keracunan atau kenapa ini? Buru-buru kita ke mobil, kita antar di situ cari rumah sakit terdekat, kita cari klinik terdekat. Yang penting mereka berdua bisa diselamatkan di situ. Ayo benar, bantuin dong. Bantuin dong. Semuanya panik, ibunya nangis ya, ibunya teriak-teriak manggil nama Sisil, bangun nak, Sisil harus hidup nak, tolong nak, kasihan ibu nak, nangis di situ coba. Orang tua yang selama ini nggak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, akhirnya anaknya tergeletak lemas di situ. Astagfirullahaladzim. Iya. Bu, sebentar ya Bu, Ibu keluar dulu ya. Tolongin anak Iya, saya. Iya, ibu. Gak apa-apa, ibu. Keluar dulu ya. Bisa ditemenin dok. Enggak bisa. Iya, oke, ya udah gak apa-apa, kita tunggu di luar. Udah duduk dulu. Semuanya dibantu, semua ditolong sama dokter. Di situ kita tunggu di luar dan Ibu Wiwin, Ibu Anti semuanya nangis di situ. Ya Bu, sabar Ibu ya. Ya ini lagi ditangani sama dokter ya. Ya mudah-mudahan aja ya dokter bisa mengatasinya ya mudah-mudahan. Iya, Ibu. Kita doain aja Bu, sama-sama berdoa Ibu ya. Ya kasihan anaknya Ibu. Ibu sabar, Ibu ya. Ya Allah. Tapi dia anak saya satu-satunya, Mas. Ya, gimana dokter? Itu anaknya Ibu ya. Anaknya ibu ini. Itu tenang dulu ya. Gimana anak saya? Iya. Jadi anak Ibu itu dalam pengaruh obat-obatan. Untungnya, Lagi pengaruh obat-obatan, Bu. iya. Maksudnya? Jadi mereka tuh overdosis. Dan Overdosis. iya. Tapi untung kalian cepat bawa ke sini. Kalau enggak itu bisa fatal banget akibatnya. Ya Allah, jadi sekarang keadaannya bisa Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Kayak gini, ya Allah. Dokter, boleh masuk nggak dokter? Ternyata kita baru tahu kalau Sisil dan juga pacarnya adalah ya ketagihan obat ya. Dia ketagihan obat atau bisa dibilang overdosis di situ. Astagfirullahaladzim. Aku tempatnya doa juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosa.